Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Mulya Pratiwi. Saya mahasiswi dari kampus IKIP Siliwangi, Prodi Matematika 2018. Saat ini saya akan melakukan KKN Mandiri dengan kegiatan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Priska, mahasiswi dari kampus IKIP Siliwangi. Saat ini saya akan mewawancara Akang terkait pembelajaran daring. Menurut Akang sebagai guru, bagaimana tanggapannya, Kang? Tanggapan mengenai pembelajaran daring maksudnya ya? Ya. Kalau secara garis besar sih pembelajaran daring itu karena masuknya itu kurikulum darurat gitu ya, dalam skala nasional juga. Jadi pembelajaran ini serba dadakan gitu ya, baik itu perencanaan pembelajaran, terus model pembelajaran, ini jadi serba mendadak gitu. Dan itu tapi karena pembelajaran daring itu sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Kalau awal-awal memang pembelajaran daring, tanggapan saya itu ya mungkin jauh dari kata ideal gitu ya, jauh dari yang sebagaimana mestinya gitu berjalan pendidikan, yang sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Nah, tapi dalam lebih dari 1 tahun ini keberjalanan pembelajaran online memang sudah ada arahan atau instruksi dari Menteri Pendidikan gitu ya, bahwasanya pembelajaran online atau pembelajaran daring itu intinya guru ditekankan untuk memberikan tugas yang esensial gitu untuk murid gitu. Jadi tugasnya bukan yang teoritis lagi, tapi tugasnya itu yang benar-benar kontekstual banget untuk murid, yang benar-benar bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, setelah sekian lama nih, hampir 1,5 tahun, Akang untuk memulai pembelajaran, apa yang Akang persiapkan? Oke. Untuk persiapan pembelajaran ya yang pasti divariasikan ya mengenai model aplikasi gitu ya, aplikasi atau media pembelajarannya itu divariasikan antara yaitu Zoom meeting, video call gitu ya, video teleconference, terus Google Form, Google Classroom yang pasti yakin ini banyak banget ya guru-guru di Bandung atau seluruh Indonesia atau bahkan dunia gitu ya, mungkin kebanyakan menggunakan Google Classroom karena memang itu menjadi fasilitas gitu ya untuk interaksi antara guru dan murid gitu ya, untuk mengumpulkan tugas, pemeriksaan tugas. Terus media pembelajaran lainnya seperti WhatsApp group misalkan, atau Telegram kayak gitu. Nah, itu sih yang saya siapkan untuk pembelajaran online. Dan itu tidak maksudnya maksudnya divariasikan itu tujuannya karena kalau misalkan kita terus-terusan Zoom meeting kan nggak mungkin juga, karena beberapa faktor ya, entah itu dari kuota. Dengan beberapa variasi yang telah Akang persiapkan untuk pembelajaran daring ini, apakah siswa bisa mengikutinya? Oke. Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau siswa bisa mengikuti atau tidaknya, sebetulnya memang ya alhamdulillah sih sebagian besar bisa mengikuti. Tapi kita tidak menutup mata bahwa ada juga gitu ya anak atau siswa yang tidak bisa
mengikuti pembelajaran karena berbagai faktor tadi, kayak misalkan susah jaringan, atau ya tadi mungkin keluarganya yang terdampak ekonominya karena pandemi sehingga sulit untuk mendapatkan akses pembelajaran. Terus lagi ya ada juga anak yang bisanya belajarnya tuh secara tatap muka, kalau misalkan online tuh mereka nggak bisa fokus kayak gitu. Selama ini pembelajaran daring kan belajar di rumah ya anak-anak. Nah, otomatis kan ada peran orang tua untuk pembelajaran selama ini. Nah, untuk keikutsertaan orang tua, apakah mengikuti atau mungkin anak tetap belajar mandiri? Oke. Kalau misalkan mengenai keterlibatan orang tua dari untuk pembelajaran murid, ya itu sebetulnya ya itulah tergantung dari profesi orang tua siswa ya, karena itu ya nggak semuanya ibu rumah tangga, nggak semuanya karir, jadi ya macam-macam lah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska, saya mahasiswi dari kampus IKIP Siliwangi. Saat ini saya akan mewawancarai Ibu tentang pembelajaran daring. Menurut Ibu sebagai guru, dengan pembelajaran daring ini bagaimana tanggapan Ibu? Pembelajaran daring menurut saya kurang efektif ya. Memang ada sisi positifnya juga. Kalau positifnya sih anak belajar teknologi juga secara tidak langsung, tapi negatifnya ya itu yang banyak. Negatifnya salah satunya anak jadi ketergantungan, dia bermain gadget ya, ke YouTube, entah game, itu negatifnya. Kemudian anak menjadi malas membaca, jadi literasinya kurang karena sedikit-sedikit tinggal buka jawaban sesuai dengan pertanyaan di Google, jadi kurang membaca lah gitu ke anaknya gitu. Jadi, tidak adanya literasi buat anak. Kalau sebelum pembelajaran daring, apa yang disiapkan sebelumnya, Bu? Seperti biasa, maksudnya pada saat pelaksanaan daring Ya, persiapan sama seperti pembelajaran offline gitu. Kita membuat perangkat pembelajaran ya, RPP persiapan dulu, kemudian bahan ajarnya, kemudian metodenya nih kita mau pakai daringnya via apa WA, apa Google Classroom gitu. Sama dengan offline kita, hanya lebih dipersingkat, lebih dipadatkan lah gitu ininya, materinya. Kalau untuk pembelajarannya selama daring ini, aplikasi apa aja yang sudah dipakai oleh Ibu? Kalau di sekolah saya aplikasi memakai Quality Pak. Kalau mereka kadang tidak punya memorinya, misalkan tidak cukup, ya bisa via WA ya. Ada juga memakai Google Classroom, jadi anak tinggal memilih sebetulnya sesuai dengan kemudahan lah, memberi kemudahan kepada siswa mana nih yang mau dipakai, karena yang penting anak mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Tadi dengan apa aplikasi Quality Pak, bisa dijelaskan Bu bagaimana cara menggunakan Quality Pak itu? Quality Pak itu sebetulnya kita membeli aplikasi ya ke yang membuat aplikasi itu. Kita sama memberikan materi, jadi sebelum masuk ke materi kita absen dulu, ada itunya,
klik aplikasi quality pak, kemudian absen, kemudian kita masuk ke materi, ada pilihannya di sana, ada materi, ada tugas, ada untuk ujian. Ya, anak juga sama, jadi sama sekolah juga dikasih passwordnya, dikasih nomor akunnya, jadi anak sebetulnya tinggal masuk saja, tinggal mengerjakan sesuai dengan mata pelajaran per harinya gitu. Oh iya, itu kayak aplikasi yang emang siswa dan gurunya punya akun sendiri ya? Punya dikasih dari sekolah, punya Oh, akun iya. masing-masing. Apakah dengan aplikasi Qualitify itu siswa bisa mengikutinya, Bu? Alhamdulillah bisa, awal-awal saja mungkin ya, pada saat aplikasi kita buat itu dipakai anak agak bingung, tapi setelah 3 bulan berjalan sudah bisa menggunakan aplikasi Qualitify. Jadi lebih memudahkan ya, Bu ya? Ya, lebih memudahkan, karena walaupun anak tidak punya kuota internet, tetap kita wadahi dengan luring, yaitu pengumpulan tugas seminggu sekali gitu. Kalau untuk selama ini bagaimana dengan keikutsertaan orang tua, Bu? Kan pembelajaran daring ini di rumah ya, Bu ya, jadi otomatis sebagian besar kan dipantau oleh orang tua di rumah. Kalau untuk saya, kalau SMP ada sih, di setiap kelas itu selalu ada grup orang tua. Jadi kita punya grup siswa, punya grup orang tua. Jadi setiap tugas juga kita share pada siswa kepada grup orang tua. Orang tua cukup memantau, tapi ketika orang tuanya sibuk, dia hanya percaya kepada anaknya sudah dikerjakan. Tapi pada saat dicek gitu ya, kadang tidak ada pengumpulan tugas anak tuh, nggak mengerjakannya. Itu tadi mungkin dampak dari daring itu seperti itu. Jadi anak lebih banyak main HP ya, game atau YouTube, jadi malas untuk mengerjakan. Ya di situ kadang orang tua sibuk, kurang memantau, tapi tetap kita cek sih setiap anak 3 kali pengumpulan, tidak ada, kita cek kehadiran juga, kita lapor kepada orang tua siswa tersebut gitu. Dan mudah-mudahan kita cepat segera tatap muka seperti biasa ya, Bu ya. Itu yang diharapkan. Terima kasih, Bu, untuk waktunya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan KKN saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.